Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah sahabat-sahabat Mister PP dimanapun Anda berada. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa, tamu istimewa, tamu ganteng ya enggak? Artis sinetron. Ini beliau Ustadz, saya manggilnya AA aja lah. Ustadz AA Jufri, betul ya? Iya. Nah, ini beliau ini dulu salah satu pemeran di sinetron Catatan Hati Seorang Istri. Ingat banget ya. Masya Allah, hari ini alhamdulillah bisa ketemu, bisa silaturahmi. Kita ingin berkenalan ya. Boleh. Ini sudah berapa lama terjun di dunia dakwah nih, Kalau AA dari tahun 2000 sejak kelar kuliah 20 tahun. hampir 20 tahun. Itu dulu pertama kali dipanggil dakwah acara nikahan. Masya Allah, walimatun nikah. Walimatun nikah, padahal belum nikah. Wow, gimana urusan itu? Bayangin kayak orang cerita kuburan. Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong 20 tahun dalam proses dakwah syiar, kita lupa nama lengkap AA apa sih, Karena kita panggil AA Jufri ini. Jadi AA Jufri itu familiarnya dari tahun 2013. Jadi dari tahun 2010 nama asli AA itu Rustandi. Oh, pantesan di phonebook saya namanya Ustadz Rustandi. Iya. Nama asli saya Rustandi. Nah, dari tahun 2010 sampai 2012 sebelum sinetron Catatan Hati Seorang Istri itu pakai nama AA Anom. AA Anom. AA itu kan muda. Panggilan untuk orang muda nih kalau di Sunda. Karena Anom, Sunda. Anom itu muda juga. Muda. Jadi Anom dong. Jadi AA itu kalau orang Sunda mah kapiraka. Nganggap abang. Anom teh muda. Tapi ada ceritanya, Ustaz. Oh, ada ceritanya gimana? Ada cerita. Jadi ceritanya ini sebenarnya panggilan Anom itu agak enggak secara tidak disengaja. Anom itu saya ceramah daerah Kerawang. Ada orang satu kampung, ceritanya ngapel janda. Urusan janda ini. ceritanya ngapel janda tuh orang. Jadi ngapel janda, dia saya ceramah, itu orang datanglah ceritanya ngapel tuh. Ngapel ke situ. Nah, biar bilang begini. Kang, tadi saya habis hadir ceramah. Itu kiainya teh masih Anom. Masih muda. Maksudnya mah masih muda. Siapa namanya? Nama asli teh Rustandi. Ketemu saya di kampung. Ceramah di sana di Karawang. Iya. Di sana mah dikenal nanti dengan panggilan nanti Anom gitu. Padahal mah salah paham. Tapi jadi panggilan. Biarin jadi berkah. Jadi Alhamdulillah. Anom berarti AA itu kapiraka atau nganggap abang. Dia muda, biar kita lebih muda terus. Terus pakai nama Jufri. Itu kapan tuh? Jufri itu tahun 2012 ada sinetron Catatan Hati Seorang Istri pakai nama peran Jufri. Nah, Jufri gitu. Terus kemudian kalau tidak salah nih ya tahun 2014 almarhum Ustadz Jeffrey. Nah, qadarullah itu yang mengangkat nama. Alhamdulillah, jadi AA Jufri. Kata orang mah mukanya mirip katanya. Katanya sih. Alhamdulillah, jadi doa. Amin. Coba. Luar biasa. Jadi gara-gara tadi salah paham, namanya jadi berubah, jadi ada panggilan gitu ya. Sekarang nama beken istilahnya Ustadz Jufri. Masya Allah. 20 tahun dari tempat ini ke tempat itu, ke tempat ini ke tempat itu. Ada nggak sih ngerasain perjuangan yang benar-benar subhanallah nih dakwah nih. Dakwah udah 20 tahun nih ngerasain nih, ya Allah nih ngerasain yang namanya dakwah nih seperti ini. Misalkan dirasa tuh benar-benar ini dakwah. Gitu. Pernah nggak sih? Ngalamin waktu kalau daerah sini kita ke mana tuh Bunda, ke yang belum ke hutan tuh. Banten. Cikesik Banten. Pernah. Terus kemudian ada lagi yang perjalanannya hampir 4 jam juga, itu belusukan juga daerah Lampung. Lampung juga. Daerah Lampung gitu.
Dan itu suka dukanya ya kayak gitu. Kita sempat ngedorong mobil apa gitu. Dorong mobil lah. Dorong mobil. Jadi mau ngisi Hmm. mogok. Bukan mogok. Jadi jalannya itu memang sudah gunung, belum diaspal. Tanah. Tanah merah. Datang ke situ waktunya hujan. Jadi kita tengah dorong. Campur dorong. Dorong. Subhanallah. Gitu. Jadi dorong mobil dulu gitu. Nah, kayak gitulah perjuangan. Dan itu kerasa banget dakwah kita yang sesungguhnya. Nah, itu dakwah kita yang sesuai. Kalau di kota mah biasa. Biasa. Ustaz. Itu Itu kalau di di kota. pedalaman itu dakwah yang sesungguhnya, panggilan kewajiban kita ya. Kewajiban kita. Kalau boleh tahu mondok di mana? Kalau mondok sanawiyah itu di daerah Cilengsi, Cilengsi, Bogor. Bogor. 3 tahun sanawiyah. 3 tahun. Kemudian pindah ke Sukabumi, Sukabumi. 3 tahun juga. Terus pindah lagi ke Bandung, itu 4 tahun di Bandung. Di Bandung di Al Ihsan. Al Ihsan. Cibiru Hilir. Cibiru. Oh, di Cibiru. Nah, kuliah kan di UIN kalau sekarang. Dulu kan di IAIN, betul. Nah, di situ. Total mah 10 tahun dikurangi sare, badan 5 tahun. Lagi kabur. Dari kabur. Bobogohan ongko. Wah, tata. Masya Allah. Ngaji nama paling lempeng 1 tahun. Paling 1 tahun lah ya. Tapi alhamdulillah. Tapi yang penting berkah. Berkah. Alhamdulillah. Dulu kan ke satu daerah ke daerah lain tuh belum masuk TV. Ya. Ada nggak sih perbedaan dakwah setelah sebelum masuk TV dan setelah masuk TV? Oh, beda, Ustaz. Beda. Jadi kalau untuk publik sebagai branding kita untuk TV itu media. Jadi gini, buat teman-teman yang mau masuk TV atau jadikan sarana TV ini sebagai media untuk memperluas sayap dakwah. Jadi batu loncatan gitu. Nah, bedanya ketika kita dulu belum masuk TV, orang datang hari-hari. Saya gitu. Sudah masuk TV? Sudah masuk TV, orang antusias menghadap kita. Disambut Kita. Sampai kancing cara ropot, baju sararoe. Sampai dicubitin. Belum selfie gitu. Jadi kan apalagi kalau zaman modern sekarang, orang ketemu ustaz, ketemu kiai bukan minta doa. Minta selfie kalau sekarang mah gitu. Nah, tapi itu enak kita nggak capek ya kalau ngedoakan harus iya, bang nyengir doang. Coba nyengir ya untuk masuk angin lah. Kayak gitu. Jadi memang perbedaannya kayak gitu. Tapi memang seiring itu cobaan juga semakin kencang kan. Semakin kuat lah, dan daya jangkau juga pasti semakin tinggi. Iya. Setelah masuk di TV sebagai AA Jupri ya, sebagai Ustadz Jupri, alhamdulillah pergerakan juga semakin kencang ya. Kalau boleh tahu sebenarnya dulu impiannya seperti ini, apa yang rasain, atau memang ada impian yang aduh kok aku nyasar ke sini ya gitu. Ada nggak sih? Nggak ada. Kan orang kampung sama kita itu. Orang kampung. Jadi kenapa bisa terjun ke dunia televisi? Gara-gara ada jamaah ngaji. Itu seorang apa namanya dah? Casting. Talent. Ya. Dia bilang, Ustaz ya muji-muji lah. Ustaz jangan di kampung saja, Ustaz harus mengepakkan sayap. Betul. Ikutlah AA itu ceritanya ikut casting film Ketika Cinta Bertasbih. Masya Allah, itu yang nge-track. AA itu ikut casting jadi Furkon, masuklah 10 besar nasional sama Dude Herlino. Sama Dude. Waktu itu. Nah, dari situ AA ceritanya lolos, bukan lulus, tapi lolos doang. Lolos. Tahun 2007 atau 2008 gitu ya. Nah, 2009 A pergi haji, pulang haji 2010 ditawarin main sinetron di yang kemarin. Bukan, Beda lagi. Judul pertama tuh sinetron judulnya Berkah. Sinetron Berkah dulu tahun 2010. Berkah. Nah, dan itu cuman ikut-ikut aja gitu, nggak punya bayangan seperti bakal sekarang. Seperti itu. Nggak ada. Pokoknya gua main sinetron, seneng main sinetron. Ternyata banyak TV yang melirik untuk terutama di entertain ya, di infotainment. Banyak yang ngelirik akhirnya TV sana TV sini ngundang kayak gitu. Sampai dengan detik ini begitu. Hobi AA apa sih? Hobi AA apa ya, Bunda? Hobi Abi apa? Nonton YouTube.
Hobinya nonton YouTube. Nonton YouTube. Kuliner, makan. Kuliner. Nah, Oke. dan kalau untuk nambah ilmu memang kita kan kajian utama ya. Kajian utama Belajar. ada. Kalau kajian tetap ada. Nah, jadi ngaji malam Selasa, malam Kamis, malam Selasa, malam Kamis sama malam Jumat ada kajian. Ya. Itu untuk nambah ilmu kita. Ya. Selebihnya lebih enak nonton YouTube. Nonton aja, nambah ilmunya dari Nambah YouTube. gitu. Nah, nulis. Saya hampir sudah ada 17 buku 17 yang belum dipublikasikan sampai detik ini. Kenapa? Eh, Kan mestinya dipublikasi. nggak ngerti ya, karena apa ya? Mungkin belum ketemu juga ininya. Oh. Pernah bikin buku, judulnya Kunanta. Kunanta. Nah, Itu yang ada sinetron itu? Bukan. Oh, beda. Jadi saya terinspirasi dari situ. Oh, Dari dari situ sinetron. Kunanta saya ambil, jadilah diri kamu sendiri. Bukunya sudah dicetak, tapi tidak disebarkan. Tapi tidak disebut. Kenapa? Karena memang ada something dari produsernya. Oh. Bukunya masih numpuk sampai sekarang. Yo. Sudah hampir 5 tahun. 3.000, Padahal 3.200. dibagiin kan lumayan. Iya, kalau dibagi. Jadi ilmu. Tapi kita doain aja bikin buku baru lagi Amin. meledak. Mungkin bukan bikin buku-buku cerdas cetakan atau ide baru ya. Kadang-kadang nukil. Kayak kemarin Iya. pas ulang tahun ini sama Bunda, Iya. saya bikin apa? Artikel, bikin gabungan doa-doa kayak gitu-gitu. Nah, itu bagus, ah. Itu sudah hampir 17 kumpulan ya. Itu, Bang. Tulisan-tulisan, catatan-catatan yang Paling dikumpulkan. akhir, 2 terakhir itu saya bikin buku seputar Jumat, hari Jumat. Dari mulai itu halaman bukunya dengan menggunakan HPS itu halaman bukunya 187 lembar. 187 lembar. Itu HPS loh. Tentang Jumat. Tentang Jumat. Ada pada Jumat, keistimewaan Jumat, dan paling akhir saya bikin namanya Alfa Mabruk. Alfa Mabruk. Alfa Mabruk itu isinya kayak Majmu Syarif gitu, tapi saya lengkapin. Itu saya bikin kado hadiah ulang tahun saya sama Bunda. Masya Allah. Jadi kado Enifnya bikin buku. Subhan. Oke. AA. Tadi udah ngomong TV, udah ini udah. Paling jauh kemana? Dakwah. Dakwah nasional apa internasional? Nasional mana paling jauh? Internasional paling jauh. Paling jauh ke Kerinci ya. Kerinci, Jambi. Paling jauh kalau Internasional Hongkong. Hah? Samarinda ya kalau di dalam negeri. Samarinda, Samarini, sama Rika yang paling jauh. Rika. Kalau luar negeri Hongkong, Singapura, Thailand, sama Itu bahasanya Hongkong itu. enggak lah, kemarin kita diundangnya sama TKI. Oh, sama teman-teman Sama TKI di teman-teman. sana. Iya. Sama Malaysia. Hebat, kirain bahasa cungtang gitu. Tapi unik. Iya. Ada unik saya ke Hongkong. Gimana tuh ini? Ceritain. Pertama kali dakwah ke Hongkong. Pertama kali dakwah ke Hongkong. Itu- Sendirian? Ada Bareng tim. Ada tim, tapi uniknya pertama paspor saya sudah tinggal 1 bulan. Iya, harusnya nggak boleh. Spare-nya 3 bulan ya. Terus 3 bulan. Nah. Ini 1 bulan. 1 bulan. Bisa berangkat. Jadi saya menggunakan teman lagi untuk supaya berangkat. Ditinggalin sama teman. Ditinggalin, dia berangkat duluan ke Hongkong, sementara saya harus sendirian. Pertama kali itu berangkat ke Hongkong, transit di Malaysia. Allah. Tidur di bandara. Allah. Tidur di bandara. Sendirian. Pertama kali tidur. Kebayang itu tegangnya. Nggak punya duit. Punya duit apa? Mending punya duit tuh. Nggak punya duit apa ringgit. Oh. Nggak boleh Malaysia kan? Iya. Nggak bisa Harus kita. nuker. Nggak bisa. Sementara rupiah. kata kita ya kamu nuker juga kan buat Harus apa? keluar dulu. Kan datang jam 1 malam. 1 malam. Saya tidur di Bandara tuh ya? Di bandara Malaysia. Dan itu baru terbang ke Singapura. Ke Hongkong. Hongkong. Sampai di Hongkong bermasalah. Apa gitu? Karena waktu itu lagi isu-isunya teroris. Saya kan berjenggot kan. Jenggot saya panjang dulu. Kita juga Jenggot panjang. Sekarang pendek. Nah, sekarang pendek. Biar nggak dibilang teroris. Dulu saya banyak jenggot panjang, terus kemudian hidung mungkin dianggap mancung orang Arab lah. Masya Allah. Koper saya diperiksa. Allah. Dia periksa, sementara saya bawa CD ceramah sama Buku. bukan kalender. Kalender. Diacak-acak.
Dibongkar semua. Dibongkar, nyaris saya nggak bisa keluar. Nyaris saya nggak bisa masuk ke Hong Kong. Wah, udah gitu karena memang Inggris nggak lancar. Iya. Arab belepotan. Iya. Insya Allah dah. Pokoknya dicarikan pakai bahasa Sunda. Saya ngomong pakai bahasa Sunda. Itu nggak ngerti ya. Tolong carikan. Asupkan deh sih, alamat dia langsung dagor gua. Kayak udah kayak capek cai itu. Itu ada translate Dicarikan diomelin pakai bahasa Sunda. Pada akhirnya itu orang Hong Kong itu mungkin apalah nggak ngerti ya. Dirapikan kemana itu? Daripada pusing dengerinnya. Keluarkan. Itu pertama Tapi kali. lulus, alhamdulillah. Lulus. Sampai masuk Hong Kong sampai baliknya aman. Alhamdulillah. Itu perjalanan ya. Jadi ada hikmah. Ada hikmah. Pertama kali sendirian. Pertama kali ditinggalin. Iya, sama tim tinggalin, semua tinggal sendiri. Aduh kasihan. Mana kagak punya uang lagi ya. Aduh, karena enggak Kan belum dibayar, teman. Sampai sana baru ya. Iya. Amplopnya belum ada. Belum ada amplop. Alhamdulillah. Selain sana kemari dakwah gitu ya. Ingin menanyakan bagaimana kita mengajak generasi muda dalam menghadapi fitnah-fitnah di akhir zaman. Ini kan ini tokoh muda. Kita ini kan sahabat-sahabat Mr. Beben ini dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada dari Brisbane, terus juga ada dari Holland. Nah, bukan Holland Bakri, bukan Holland dari Belanda ini ya. Holland, tapi orang kita. Iya. Saya juga gak ngerti bahasanya mah kalau gitu mah ya. Ini bagaimana kita pesan dan ajakan dari AA khususnya untuk generasi muda menghadapi fitnah-fitnah di akhir zaman ini gimana? Pertama itu harus bukan ngaji tapi harus kaji. Bukan ngaji tapi harus kaji. Bukan hanya ngaji tapi harus kaji. Sebab orang yang pengajian dengan kajian beda. Bedanya apa? Orang yang ngaji mah jiping, nguping. Oh, gini dengerin. Kalau Yang kaji penting mah ngadengin kan ngerti dengerin. ngantuk gak udah? Ngantuk aja. Tapi kalau kajian mah pakai otak. Mikir, mikir, nyerap itu saripatinya masuk ke hati. Makanya kalau di alam yang fitnah kayak begini, yang banyak fitnah yang kayak begini, itu orang akan terbawa fitnah kalau nggak punya ilmu. Orang akan terbawa fitnah kalau nggak punya ilmu. Sebab dia tidak akan tabayun. Merasa diri paling benar. Merasa paling benar dan tidak pernah akan mengadakan tabayun. Ini teh bener apa enggak? Enggak bakalan cross check. Sebab kenapa? Sebab dia otaknya kosong. Kosong dengan keilmuan. Karena nggak paham. Paham. Makanya kalau saran siapapun orangnya, jangan cuman pengajian, tapi ikutlah kajian. Ini kan akhir zaman ya. Semenjak pandemi orang berubah total, shifting berubah. Yang biasanya offline jadi online. Nah, ini bagaimana menyikapi para generasi muda terhadap sosial media? Biar kagak ke bawah-bawah gitu. Gimana menurut Anda? Ya itu, jadi harus ada filternya. Orang mah bisa filternya itu pertama ilmu dan iman. Itu filter tuh. Ilmu dan iman. Catat tuh dua. Ilmu dan iman itu filternya. Kenapa? Sebab begini, media ini itu tergantung orang yang pakai. Kayak pisau. Media itu tergantung kayak pisau. Gimana orangnya? Mau dipakai apa juga? Mau dipakai apa, dimanfaatkan sebaik mungkin atau tidak sebaik mungkin pun itu tergantung orang. Makanya filternya itu ilmu dan iman. Ketika ada ilmu, orang menyampaikan ilmu, diserap sama dia. Kalau dia punya ilmu, dia tidak akan menyalahkan orang, tidak akan membenarkan orang sebelum dia tabayun. Atau menganggap itu sesuai atau tidak dengan keilmuan. Yang kedua, ilmunya ada, paham dia, cocok kan dengan keimanannya. Gitu, makanya filternya menghadapi media sosial kayak gini ilmu dan iman gitu. Nanti kalau orang punya ilmu dan iman, dia akan tabayun, akan recheck, akan cross check bener apa enggak. Gitu, makanya ketika dia sudah recheck dan cross check, itu akan jauh dari fitnah itu. Karena sudah difilter, dipilih dengan ilmu, dengan iman, maka dia akan memberikan keputusan harus ngapain. Dan dia mendukung atau tidak mendukung itu dari situ. Itu dia harus berkomentar atau tidak berkomentar dari situ. Dan orang bisa mengendalikan posisi dia egois atau tidak egois dalam hal keilmuan, dalam hal kemasyarakatan, itu tergantung dia punya ilmu apa tidak. Orang bisa gampang menyalahkan orang karena dia tidak tahu ilmu orang.
Karena nggak paham Nggak apa paham. dilakuinnya. Iya. Dasar. Orang bisa menyalahkan orang lain karena dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang lain. Itu sebenarnya ada ilmunya. Nah, dia tidak, makanya yang disebut kalau orang yang berilmu makan tasamuh. Tasamuh itu lapang dada. Toleransi. Tidak akan gampang menyalahkan orang. Sebab orang yang kita salahkan pun kita tahu dalilnya apa. Gitu. Oke, itu catat ilmu dan iman. Ada lagi ya. Sekarang ini banyak orang yang tidak mengindahkan atau tidak memperdulikan yang namanya akhlak. Padahal Rasulullah 63 tahun, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku, kata Rasul, diutus untuk menyempurnakan akhlak, tapi seolah-olah hilang. Yang satu ngomong kancing. Kancing, pokoknya yang penting kancing. Ini coplok gitu. saya rubah aja. Yang satu ngomong tidak senonoh, yang satu viral karena pansosnya, karena ngomong begini, ngomong begitu. Menurut AA, ini bagaimana menyikapinya? Apalagi anak-anak kita ini jadi ikut-ikutan. Aduh, gara-gara buka YouTube namanya kancing. Aduh, ya Allah. Gimana? Peran orang tua nih dalam menghadapi situasi di zaman ini menurut Ada adab, ada akhlak. Ada adab, ada akhlak. Adab itu bisa ada karena dari pembelajaran. Adab bisa ada karena dari pembelajaran. Orang bikin sesuatu di kampung ini, sesuatu yang baik dari hasil belajarnya menjadi sebuah kebiasaan, menjadilah adab, menjadi peradaban. Adab itu dari pembelajaran. Tapi kalau akhlak diambil dari ibadah yang berdasarkan ilmu. Kalau akhlak itu diambil dari ibadah yang berdasarkan kepada ilmu. Makanya antara adab dengan akhlak beda. Kita jalan nih dengan guru. Adabnya Kita di belakang. kita di belakang. Betul. Ketika kita di depan itu menjadi tidak beradab. Betul. Nggak sopan. Dia tidak sopan. Yang kedua, itu jadi adab dengan akhlak itu bedanya yang berikutnya adalah itu kondisional kalau adab mah. Kalau akhlak mah paten. Kalau akhlak paten, kalau adab kondisional. Guru, misalnya gini, Kang Ihsan sebagai ustadz, saya sebagai murid. Ketika saya nyodorin benda pakai kaki, beradab apa enggak? Kondisional. Beradab atau tidak? Sekarang nih lagi duduk begini, saya sodorin pakai kaki, enggak punya adab. Enggak punya adab. Tapi ketika main bola, Ya itu mah emang aturan pakai kaki. Masa berarti kalau adab mah kondisional. Bisa. Tapi kalau akhlak mah paten. Wajibun. Makanya kalau ada orang kita robah akhlak, bener. Revolusi akhlak Bahasanya. Mantap. Untuk merubah secara gradual, mendasar. Sebab itu mah kalau adab mah enggak usah direvolusi juga akan mengikuti perkembangan. Kalau adab mah Orang yang berakhlak pasti beradab. Orang yang berakhlak pasti beradab, tapi orang yang beradab belum tentu berakhlak. Keder dah. Ya Gitu. begitulah pokoknya mah. Ya. Jadi antara akhlak dengan adab berbeda. Sangat berbeda dan fungsinya juga beda. Kalau bilang kalau akhlak mah paten. Kalau akhlak mah paten. Kalau adab mah kondisional. Dalam makan ada adab. Ketika dengan guru. Oh, ada. Itu ada. Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Sebab sahanut panggelana eta panggelana nyokot piring. Oh. Jadi, kalau kita jalan di depan guru enggak beradab. Itu mah enggak beradab. Lamun keur antri dahar Saru panggilan. Siapa yang duluan? Dinamakan adabna. Oh. Berarti kan beda. Makanya kondisional. Ya. Main bola ngasih guru pakai kaki, di luar main bola enggak beradab. Tapi kalau main bola mah beradab. Ya, malah tidak beradab lamun mere bola pakai tangan. Handsball. Iya kan? Betul. Jadi ada mah kondisional. Akhlak mah paten. Sanajan orang merena walaupun kita ngasih bola pakai kaki, tapi ketika kita ngomong misalnya, kadiekeun. Nah, itu tidak berakhlak. Tapi ada mah kondisional, memang ada begitu dari sananya. Kayak gitu. Jadi kalau kalau akhlak paten. Orang pansos pengen viral, pakai hal-hal yang negatif, dosa nggak sih? Ya haram. Dasarnya gimana? Dia konten yang dia bikin untuk apa? Oh, niatnya. Niatnya. Kalau dia ketika untuk viral dan gini, tidak akan sesuatu itu bisa menjadi haram karena memang wasilahnya haram. Dan begitu juga
tidak akan sempurna sesuatu yang baik itu kalau memang perjalanan itu pun harus menjadi ada. Gini, kita wajib wudhu nanti lamun hayang alus pakai keran, maka keran wajib ada. Lamun tak aya teh keran. Urang sholat, kita sholat wajib pakai kain, menutup aurat. Ya. Pakai kain teh menjadi wajib. Maka bikin bikin kain itu wajib adanya. Begitu juga ketika orang ingin viral tapi menggunakan jalan yang jelek, yang haram, maka viralnya pun menjadi haram. Sebab dia viralnya pun dia lakukan di luar dari koridor agama. Gitu. Jadi itu nggak boleh kayak begitu, Kang. Jadi kayak misalnya kan dia saking pengennya malah kan ya ada orang lah yang Allah kesannya menantang gitu. Saya mah nggak suka-suka amat masuk surga. Masuk neraka juga nggak apa-apa. Kita boro-boro gitu. Gitu. Kita nggak Udah berani pengen masuk surga ya. Takut gitu. ya. Apalagi bikin konten yang jangankan orang biasa, jangankan habaib ulama. Orang biasa pun haram kita membuat konten untuk menjatuhkan ulama orang lain. Apalagi ulama, apalagi habaib juriya Rasul, itu darahnya beracun, Kang. Masya Allah. Maksudnya darahnya beracun. Gitu. Jadi kalau ada orang setelah menghina ulama, menghina habaib, kemudian ngomongnya makin ngaco karena dia sudah keracunan darahnya ulama. Itu yang harus dipahami. Semakin parah. Semakin parah, nggak bakalan sekali bener. Terus aja ngaco. Terus, pasti akan tetap ngaco. Kenapa? Sebab dia sudah keracunan darahnya ulama, sudah keracunan dagingnya ulama. Namanya orang keracunan nggak ada yang bener. Iya, mabok. Gitu. Padahal ulama warasatul anbiya, Iya. Ulama itu pewaris nabi. Begitu. Iya, makanya bagi kita mah cari aja lah konten-konten yang biasa-biasa aja. Nah, kalau udah viral mah malu diviralin. Gampang di viral mah kayak gitu. Cari konten yang biasa-biasa aja lah kayak gitu. Yang bermanfaat Yang ya. bermanfaat. Malah ada orang nggak manfaat juga bener, asal bener Asal bener naik ya. naik. Padahal nggak manfaat. Semalam ya. Iya, padahal nggak manfaat dia bikin konten tapi serius. Makanya kesimpulannya tuh kan, kerjakan itu secara serius. Serius, fokus. Apapun serius. Nih, bikin konten kayak begini. Seriusin. Alhamdulillah. Amin. Subreknya banyak. Subrek. Jangan lupa di subrek. Subreknya banyak. Kenapa subreknya banyak? Sebab kontennya juga serius. Dalam artian serius itu bukan gini. Bukan serius. Bukan. Tapi serius dikerjainnya. Kerjain. Continue bikin videonya, bikin kontennya gitu. Diseriusin. Itu jadi hasil itu akan mengikuti proses kan begitu ya. Ya. Nah, kalaupun tidak benar, orang nggak benar kan. Bikin konten nggak benar, tapi diseriusin, itu juga akan berhasil. Berhasil juga. Pasti banyak subreknya. Subreknya. Subreknya banyak. Apalagi yang serius. Apalagi yang serius, yang memang ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya aja Bisa naik. Apalagi ada yang serius, ada manfaatnya. Gitu. Terakhir A. Moto hidup AA. Moto. Bukan motor, moto double T. Moto. Moto hidup. Kalau ngikuti syariat, kariman au syahidan. Jadilah orang yang Ada mulia atau mati syahid. Itu prinsip agama. Prinsip pribadi, memaksimalkan yang minimal. Memaksimalkan yang minimal. Jangan berharap yang maksimal. Jangan berharap maksimal dulu, proses aja yang ada dulu. Gitu. Kayak begini. Pengen punya santri teh ribuan, harapan we anu 5 heula. Maksimal si ngajar, maksimal ngajarna, yang 5 itu diajarin biar benar, nanti akan Allah kalau memang sudah dipercaya akan Allah kirim lagi santri-santri. Jadi prinsip agamanya iskariman au mutsyahidan, hidup mulia atau mati syahid. Prinsip pribadinya memaksimalkan yang minimal. Kalau bahasa Jermannya gini benar. Jangan ngarawu kusiku gitu. Gitulah. Jangan ngarawu kusiku. Susah. Iya, ngarawu Enggak kusiku. dapat ya. Iya, jadi jangan berpikir dulu yang besar. Kecil aja dulu. Kecil dulu. Belajar Hal-hal kecil bisa jadi besar. Nah, nanti juga besar kalau udah waktunya. Kalau memang ada jatah untuk besar. Amin. Itu. Mudah-mudahan bisa jadi besar, manfaat, barokah dunia akhirat. Amin. Baik sahabat-sahabat Ustaz Beben dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah berbincang-bincang ringan dengan Ustadz Jupri. Insya Allah Ustadz Jupri ini sekarang sedang dakwah lagi di sinetron apa? Anak band.
anak band, bukan anak mak, Bukan, anak band di dia. sinetron anak band di SCTV, jadi pantengin aja SCTV, ada Jupri. Ya. Kalau gitu numpang promo channel Oh, A juga dong. boleh. Silakan atuh, Bang. Oh iya, teman-teman sahabatnya Ustadz Beben, A juga ada channel. Minta di subreknya juga. Subrek. Apa tuh channelnya? Channelnya Jupri Rustandi. Jupri Rustandi. Subrek juga, like juga, share juga, komen juga. Komen juga. Itu sedekah. Ya. Berpahala. Manfaat tadi ya. Manfaat. Karena kebaikan insya Allah. Amin. Baik. Terima kasih Aa. Sami-sami. Terima kasih waktunya. Sami-sami. Terima kasih sudah bisa berdiskusi, ngobrol santai, ngobrol ringan. Mudah-mudahan ini jadi manfaat buat umat. Amin. Saya Beben dan Saya Jupri. Ustaz Jupri pamit mohon undur diri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.